Kitab rahasia-rahasia haji, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan kalimah keesaan bagi hamba Allah pemeliharaan dan benteng. Menjadikan rumah lama, al-baital, atik atau Ka'bah, tempat berkumpul dan aman bagi manusia, memuliakannya dengan menyangkutkan kepada Allah sendiri sebagai memuliakan, menjaga dan nikmat. Ia menjadikan berziarah kepadanya dan bertawaf mengelilinginya sebagai hijab, penutup dan penghalang di antara hamba dan azab siksaan. Salawat kepada Muhammad Nabi rahmat dan penghulu umat dan kepada keluarga serta para sahabatnya, pemimpin kebenaran dan penghulu makhluk. Dan anugerahilah kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du, selanjutnya, adapun kemudian, maka haji dari antara rukun dan sendi Islam adalah ibadah seumur hidup, kesudahan pekerjaan, kesempurnaan Islam dan kecukupan agama. Pada waktu hajilah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, firman Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah relakan Islam itu menjadi agamamu. S5 Al-Ma'idah ayat 3. Dan mengenai haji itu, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggal dan tidak mengerjakan haji, maka hendaklah ia meninggal, kalau ia mau sebagai Yahudi dan kalau ia mau sebagai Nasrani. Maka diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ibadah yang menghilangkan kesempurnaan agama dengan ketiadaannya. Dan disamakannya orang yang meninggalkan ibadah tersebut dengan Yahudi dan Nasrani tentang kesesatan. Maka wajarlah diserahkan kesungguhan untuk menguraikan, membentangkan segala rukun, sunat adab, keutamaan dan segala rahasia dari ibadah tadi. Dan keseluruhan ini akan terbuka dengan taufik Allah Azza wa Jalla dalam 3 bab. Bab pertama, tentang keutamaan ibadah haji. Keutamaan Makkah dan Ka'bah, jumlah rukun dan syarat-syarat wajibnya. Bab kedua tentang amal perbuatannya yang zahiriyah, fisik, menurut tertib. Dari permulaan berangkat sampai pulang kembali. Bab ketiga tentang segala adabnya yang halus-halus, segala rahasianya yang tersembunyi dan segala amal perbuatannya yang batiniah. Maka marilah kita mulai dengan bab pertama dan padanya 2 pasal. Pasal pertama tentang keutamaan haji. Keutamaan Baitullah, Makkah dan Madinah kiranya dipeliharakan oleh Allah Ta'ala keduanya dan diikatlah kendaraan-kendaraan orang berjalan jauh menuju ke masjid-masjid itu. Keutamaan haji. Berfirman Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha besar, dan serukanlah pada manusia itu buat mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. S22 Al-Hajj ayat 27. Berkata Qatadah, bahwa tatkala disuruh oleh Allah yang maha mulia dan maha besar akan Nabi Ibrahim dan atas Nabi kita dan tiap-tiap hamba yang pilihan, supaya menyerukan kepada manusia dengan haji. Lalu Nabi Ibrahim berseru, wahai manusia, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha besar telah membangun sebuah rumah, maka berhajilah kepadanya. Dan berfirman Allah Ta'ala, supaya mereka menyaksikan keuntungan-keuntungan buat mereka. S22 Al-Hajj ayat 28. Ada yang mengatakan, yaitu perniagaan di musim-musim haji dan pahala di akhirat. Tatkala sebagian ulama terdahulu mendengar akan ini, lalu berkata, demi Tuhan yang punya Ka'bah, diampunkanlah mereka. Ada yang mengatakan tentang penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus.
S7 Al-A'raf ayat 16 artinya, jalan Makkah yang diduduki setan di atasnya untuk melarang manusia daripadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berhaji ke Baitullah, di mana ia tidak berbuat haram dan dosa, niscaya keluarlah ia dari segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Bersabda pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah terlihat setan pada suatu hari yang lebih kecil, lebih tersisih, lebih hina dan lebih mendongkol daripada hari Arafah. Dan tidaklah yang demikian itu, selain karena dilihatnya turun rahmat dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengerjakan haji itu dari dosa-dosa besar. Sebab tersebut dalam suatu hadits, sebahagian dari dosa itu ada beberapa dosa yang tidak akan tertutup selain oleh wukuf di Arafah. Hadits ini diisnadkan oleh Ja'far bin Muhammad kepada Rasulullah, diterangkan oleh sebagian ulama ilmu kasyaf, orang yang telah terbuka hijabnya dan mengerti ilmu Allah dari orang-orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, bahwa iblis kutukan Allah kepadanya telah tampak kepadanya dalam bentuk orang di Arafah. Dia dalam keadaan berbadan kurus, bermuka pucat, bermata menangis dan bertulang belakang bungkuk. Lalu ulama kasyaf itu bertanya, apakah yang menyebabkan matamu menangis? Menjawab iblis. Keluar orang haji kepadanya tanpa perniagaan, tidak berdagang, di mana aku katakan bahwa mereka menuju ke situ, sedang aku takut bahwa tidak akan mengecewakan mereka. Maka yang demikian itu menyusahkan akan hatiku. Bertanya ulama kasyaf, apakah yang menyebabkan kurus badanmu? Menjawab iblis, pekikan kuda pada jalan Allah yang maha mulia dan maha besar. Jikalau ada itu pada jalanku, niscaya amat menyenangkan hatiku. Bertanya ulama kasyaf lagi, apakah yang menyebabkan berubah warna mukamu? Menjawab iblis, mereka tolong menolong atas mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau mereka tolong menolong di atas maksiat, niscaya adalah amat menyenangkan aku. Bertanya ulama kasyaf pula, apakah yang menyebabkan punggungmu bungkuk pecah? Menjawab iblis, perkataan hamba, aku bermohon akan Engkau, ya Allah, kebagusan kesudahan, husnul khatimah. Di mana aku mengatakan, wahai celakalah aku kiranya, manakala orang ini takjub, yakin dengan amalannya. Maka aku takut bahwa dia sudah mengerti dengan kecerdikannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa keluar dari rumahnya sebagai berhaji atau berumrah, lalu ia meninggal, niscaya diperlakukan baginya pahala orang haji yang berumrah sampai kepada hari kiamat. Dan barang siapa meninggal pada salah satu tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah, niscaya ia tidak dibawa dan tidak dihisapkan amalannya dan dikatakan kepadanya, masuklah surga itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji yang penuh dengan kebajikan, haji mabrur, adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Haji mabrur tak ada baginya balasan selain dari sorga. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah adalah utusan Allah yang maha mulia dan maha besar dan para pengunjung Allah. Jika mereka meminta pada Allah, niscaya diberikan Allah. Jika mereka meminta ampun, niscaya diampuni Allah mereka itu. Jika mereka berdoa, niscaya diterima doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Dalam hadits musnad dari jalan keluarga Nabi tersebut, dosa yang paling besar bagi manusia ialah siapa yang melakukan wukuf di Arafah, lalu menyangka bahwa Allah Ta'ala tiada memberi ampunan baginya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, turun kepada rumah ini, Baitullah, pada tiap-tiap hari 120 rahmat, 60 bagi orang yang mengerjakan tawaf, 40 bagi orang yang mengerjakan salat, dan 20 bagi orang yang melihat. Dalam hadits tersebut, perbanyakkanlah tawaf di Baitullah. Sesungguhnya tawaf itu adalah yang paling mulia dari sesuatu yang akan kamu dapati dalam suratmu di hari kiamat dan amalan yang paling menggembirakan yang akan kamu peroleh. Karena inilah disunatkan tawaf pada permulaannya tanpa haji dan umrah. Dalam hadits tersebut, barang siapa mengerjakan tawaf seminggu dengan kaki telanjang, terbuka kepala, niscaya tawaf itu baginya seperti memerdekakan seorang budak. Dan barang siapa mengerjakan tawaf seminggu dalam hujan, niscaya diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla apabila mengampunkan bagi hamba Allah dosa pada tempat wukuf, niscaya diampunkan Allah bagi tiap-tiap orang yang diperoleh Allah pada tempat wukuf itu. Dan berkata setengah ulama-ulama terdahulu, apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat, niscaya diampunkan seluruh penduduk Arafah. Dan hari itu adalah hari yang paling utama di dunia. Dan pada hari yang demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan haji wada, haji perpisahan. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan wukuf ketika turun firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar S5 Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah merelakan Islam itu menjadi agamamu. Berkata ahli kitab Yahudi dan Nasrani, jikalau diturunkan ayat ini kepada kami, niscaya kami jadikan di hari raya. Maka menjawab Umarah, aku naik saksi. Sesungguhnya telah diturunkan ayat itu pada hari raya yang dua, hari Arafah dan hari Jumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sedang mengerjakan wukuf di Arafah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampunilah orang yang mengerjakan haji dan orang yang diminta ampun dosanya oleh orang yang mengerjakan haji. Diriwayatkan bahwa Ali bin Mu'afaq berhaji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali. Ali bin Mu'afaq berkata, aku bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurku. Maka bertanya beliau kepadaku, hai Ibnu Mu'afaq, engkau berhaji daripadaku? Aku menjawab ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, engkau memperkenankan seruan haji, mengucapkan labaik daripadaku? Aku menjawab ya. Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan aku balaskan engkau dengan sebab haji itu pada hari kiamat. Akan aku ambil tangan engkau pada tempat berhenti nanti, padang mahsyar. Lalu aku masukkan engkau ke dalam sorga di mana segala makhluk mendekati dihisap segala amalannya. Berkata Mujahid dan ulama-ulama lain, bahwa orang-orang yang mengerjakan haji, apabila datang ke Makkah, niscaya mereka dijumpai oleh malaikat. Lalu memberi salam kepada semua pengendara unta, berjabatan tangan dengan semua pengendara keledai dan berpeluk-pelukan dengan orang yang berjalan kaki. Berkata Al-Hasan, barang siapa meninggal sesudah Ramadan atau sebentar saja sesudah perang atau sebentar saja sesudah haji, niscaya ia mati syahid. Berkata Umarah, orang yang mengerjakan haji itu diampunkan dosanya dan dosa orang yang dimintakan keampunan dosanya dalam bulan Zulhijjah, Muharram, Syafar dan 20 hari dari bulan Rabiul Awal. Dan adalah dari sunnah ulama terdahulu bahwa mereka mengajak ke rumahnya orang-orang pejuang di medan perang.
menyambut akan orang yang mengerjakan haji dan menerima mereka dengan kesayangan serta mendoakan bagi mereka. Mereka menyegerakan yang demikian itu sebelum bernoda dengan dosa. Diriwayatkan dari Ali bin Muwafaq bahwa Ali berkata, telah aku berhaji pada suatu tahun. Maka tatkala berada pada malam Arafah, aku tidur di Mina dalam Masjid Al-Khaif. Lalu aku bermimpi, seolah-olah 2 orang malaikat turun dari langit dengan berpakaian hijau. Maka yang seorang memanggil temannya, wahai hamba Allah. Lalu menjawab yang seorang lagi, ya saya wahai hamba Allah. Bertanya yang pertama, tahukah engkau berapa banyak orang yang mengerjakan haji di rumah Tuhan kita Allah yang maha mulia dan maha besar pada tahun ini? Menjawab yang kedua, saya tidak tahu. Lalu menyambung yang pertama, telah berhaji ke rumah Tuhan kita 600.000. Adakah engkau ketahui berapa banyak yang diterima haji mereka itu? Menjawab yang kedua tidak. Menyambung yang pertama, 6 orang. Berkata Ali bin Muwafaq seterusnya. Kemudian, kedua malaikat itu meninggi di udara, lalu hilanglah dari mataku. Aku terbangun dengan kegundahan hati dan berhati sedih dan aku perhatikan akan keadaanku. Maka aku berkata, apabila sebelumnya telah diterima haji 6 orang, apakah aku ada di dalam yang 6 orang itu? Tatkala aku telah selesai mengerjakan yang wajib di Arafah, maka aku berdiri di Masjidil Haram, Ka'bah. Aku berpikir tentang banyaknya orang dan tentang sedikitnya sebelum mereka ini. Kemudian aku terbawa tidur. Tiba-tiba kedua orang yang lama itu turun dalam keadaannya dahulu. Lalu seorang daripadanya memanggil temannya serta mengulangi kata-katanya yang lalu. Kemudian menyambung, adakah engkau tahu apakah yang ditetapkan oleh Tuhan kita Allah yang maha mulia dan maha besar pada malam ini? Menjawab temannya, tidak. Maka ia berkata, bahwasanya Tuhan menganugerahkan bagi semua orang dari yang 600.000 itu diterima hajinya. Meneruskan Ali bin Muwafaq ceritanya, maka aku terbangun. Hatiku penuh dengan kegembiraan yang jauh lebih agung daripada dapat dibayangkan. Daripada Ali bin Muwafaq yang menceritakan, aku telah mengerjakan haji pada suatu tahun. Tatkala telah aku selesaikan segala ibadah hajiku, manasik haji, lalu aku berpikir tentang siapa yang tiada diterima hajinya. Seraya aku bermohon, wahai Allah Tuhanku, bahwa aku telah memberikan hajiku dan menyerahkan pahalanya bagi orang yang tiada diterima hajinya. Ali bin Muwafaq meneruskan ceritanya. Maka aku bermimpi Tuhan Rabbul Izzah yang maha besar kebesaran Allah. Ia berfirman kepadaku, wahai Ali, engkau berbuat kemurahan di atasku. Aku telah menjadikan kemurahan dan orang-orang yang pemurah. Aku yang terbaik dari segala orang yang terbaik, termulia dari segala yang termulia dan lebih benar dengan kebaikan dan kemurahan dari alam seluruhnya. Aku telah berikan kepada tiap-tiap orang yang tiada aku terima hajinya apa yang bagi orang yang aku terima hajinya. Kelebihan Baitullah dan Makkah Al-Musyarrafah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar telah menjanjikan akan rumah ini akan berhaji kepadanya tiap-tiap tahun 600.000. Kalau kurang, niscaya dicukupkan mereka oleh Allah yang maha mulia dan maha besar dari malaikat. Dan sesungguhnya Ka'bah akan dibangkitkan seperti pengantin yang diarak. Tiap-tiap orang yang sudah berhaji padanya akan bergantungan dengan tirai-tirainya berjalan di kelilingnya sehingga Ka'bah itu masuk ke sorga. Lalu mereka pun masuk besertanya. Pada hadits tersebut bahwa Hajar Aswad ialah suatu batu yakut dari batu-batu yakut sorga. Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mempunyai 2 mata dan lisan. Dia berbicara dengan lisan itu.
Ia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang menghormatinya kepadanya dengan hak dan kebenaran. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya banyak kali. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atasnya dan melakukan tawaf di atas kendaraan. Maka diletakkannya tongkat yang dapat dilipatkan kepalanya ke atas Hajar Aswad itu. Kemudian beliau mencium ujung tongkat tadi. Umar mencium Hajar Aswad itu kemudian berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau itu batu tidak dapat mendatangkan melarat dan manfaat. Jikalau tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium engkau, niscaya aku tidak akan mencium engkau." Kemudian ia menangis, sehingga tinggilah bunyi tangisnya. Lalu ia berpaling ke belakang, maka dilihatnya Alira seraya berkata, "Wahai ayah Hasan, disinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab." Maka menyahut Alira, "Wahai Amirul Mukminin, tetapi Hajar Aswad itu memberi melarat dan manfaat." Bertanya Umar, "Bagaimana?" Menjawab Alira bahwa Allah Ta'ala tatkala mengambil janji atas anak cucu Adam, maka disuratkan oleh Allah atas mereka suatu suratan. Kemudian diletakkan di dalam Hajar Aswad. Ia akan naik saksi bagi orang mukmin dengan menyempurnakan janjinya dan akan naik saksi atas orang kafir dengan mungkirnya akan janji. Ada yang mengatakan bahwa itu ialah arti ucapan manusia ketika berikrar, "Hai Tuhanku, aku beriman dengan engkau, aku membenarkan dengan suratan engkau dan aku menyempurnakan akan janji engkau." Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa berpuasa sehari di negeri Makkah itu dibalas dengan pahala 100.000 hari. Dan bersedekah 1 dirham dibalas dengan 100.000 dirham. Dan begitu pula, tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 100.000. Dan dikatakan bahwa tawaf 7 minggu menyamai sekali umrah. Dan 3 umrah menyamai 1 kali haji. Pada hadits sahih tersebut, umrah dalam bulan Ramadan adalah seperti haji bersama aku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah orang pertama yang terbelah daripadanya bumi. Kemudian aku datangi penduduk Baki, orang-orang yang dikuburkan di perkuburan Baki. Maka dikumpulkan mereka bersama aku. Kemudian aku datangi penduduk Makkah. Maka aku dikumpulkan antara 2 tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah." Pada hadits tersebut bahwa Nabi Adam tatkala telah menunaikan ibadah hajinya, lalu dijumpai oleh para malaikat. Maka berkata para malaikat itu, "Menjadi mabrurlah hajimu, wahai Adam. Kami telah mengerjakan haji pada rumah ini sebelum engkau 2000 tahun. Tersebut pada Atsar, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar melihat pada tiap-tiap alam kepada penduduk bumi. Maka orang pertama yang dilihat Allah ialah penduduk tanah haram. Dan orang pertama yang dilihat Allah dari penduduk tanah haram itu ialah penduduk Masjidil Haram. Maka barang siapa yang dilihat Allah sedang bertawaf, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang siapa yang dilihat Allah sedang mengerjakan salat, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang siapa dilihatnya berdiri menghadap Ka'bah, niscaya diampunkan dosanya. Diberikan ilmu kasyaf kepada sebahagian aulia, wali-wali. Lalu ia berkata, "Aku melihat gua seluruhnya sujud kepada abadan selamanya. Dan aku melihat abadan sujud kepada Jeddah." Dan dikatakan, tidaklah terbenam matahari dari suatu hari, melainkan bertawaf dengan rumah ini seseorang dari orang-orang mulia. Dan tidaklah terbit fajar dari suatu malam, melainkan telah bertawaf dengan rumah ini seorang dari kepala-kepala.
Dan apabila terputuslah yang demikian itu, maka menjadi sebab diangkatkan dia dari bumi. Lalu jadilah manusia, di mana Ka'bah telah diangkatkan, tiada melihat baginya sesuatu bekas. Ini adalah apabila terjadi atas Ka'bah 7 tahun, tidak seorang pun yang mengerjakan haji padanya. Kemudian diangkatkan Al-Quran dari Mashaf, lalu jadilah manusia melihat kertas putih yang menunjukkan tak ada padanya satu huruf pun lagi. Kemudian Al-Quran itu dimansuhkan, dihapuskan dari hati, maka tidak teringat daripadanya suatu kalimat pun. Kemudian manusia kembali kepada syair, pantun dan cerita-cerita jahiliyah. Kemudian keluarlah Dajjal dan turunlah Isa-as, lalu membunuh Dajjal itu. Dan kiamat ketika itu adalah laskana wanita hamil yang hampir dapat diharapkan akan bersalin. Dalam hadits tersebut, perbanyakkanlah tawaf pada rumah ini sebelum ia diangkatkan. Ia telah runtuh 2 kali dan akan diangkatkan pada kali ketiga. Diriwayatkan dari Alira daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, apabila aku berkehendak akan menghancurkan dunia, niscaya aku mulai dengan rumahku, maka aku hancurkannya, kemudian aku hancurkan dunia seluruhnya. Kelebihan dan kemakruhan bermukim di Makkah dipeliharakan kiranya oleh Allah Ta'ala, dimahruhkan oleh orang-orang yang takut dan berhati-hati dari para ulama, bermukim, bertempat tinggal di Makkah. Sebab 3 perkara. Pertama, ditakuti kebimbangan dan kejinakan hati dengan Baitullah. Karena yang demikian itu kadang-kadang membekas pada tetap membakarnya hati penghormatan. Dan begitulah, maka Umar radhiyallahu anhu memukul beberapa orang yang mengerjakan haji. Apabila berhaji seraya mengatakan, hai orang Yaman, Yamanmu, hai orang Syam, Syammu, hai orang Irak, Irakmu. Dari itu bercita-cita Umar radhiyallahu anhu melarang manusia daripada membanyakkan tawaf. Dan berkata, aku takut akan jinaknya hati manusia dengan rumah ini. Kedua, bergeloranya kerinduan dengan berpisah, supaya membangkitkan panggilan untuk kembali lagi, bahwa Allah Ta'ala menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Artinya, mereka berkumpul dan kembali kepadanya berkali-kali dan tidak melaksanakan keperluan hidupnya di situ. Berkata sebahagian mereka, adalah engkau pada suatu negeri dan hatimu rindu kepada Makkah. Tersangkut hati dengan rumah itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau berada padanya, sedang engkau merasa kebimbangan hati menetap di situ dan hatimu ke negeri lain. Berkata sebahagian ulama salaf, berapa banyak orang di Khurasan dan lebih dekat hatinya ke rumah ini daripada orang yang bertawaf mengelilinginya. Dan dikatakan bahwa Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang bertawaf Ka'bah dengan mereka, karena mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Maha Mulia dan Maha Besar. Ketiga, ditakuti berbuat kesalahan dan kedosaan di Makkah, bahwa yang demikian itu dilarang dan wajar memperoleh kutukan Allah Azza wa Jalla karena mulianya tempat tersebut. Diriwayatkan dari Wuhaib bin Al-Wardil Makki yang mengatakan, adalah aku pada suatu malam di samping Hajar Aswad mengerjakan salat. Maka aku mendengar suatu perkataan di antara Ka'bah dan tirai-tirainya yang mengatakan, kepada Allah aku mengadu, kemudian kepada engkau, wahai Jibril, akan apa yang aku jumpai dari orang-orang yang tawaf di kelilingku. Daripada pemikiran mereka tentang pembicaraan, kesia-siaan dan permainan mereka. Sesungguhnya, jika mereka tidak mencegah diri daripada yang demikian itu, niscaya aku akan bergerak dengan gerakan yang akan kembali tiap-tiap butir batu daripadaku ke bukit yang batu itu dipotong daripadanya.
Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak adalah suatu negeri yang disiksakan hamba padanya dengan sebab niat sebelum diamalkan, selain Makkah. Lalu Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Ta'ala, dan siapa yang ingin melakukan kesalahan di sana dengan tidak jujur, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih, yakni di atas semata-mata kehendak. Dan ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu berlipat ganda di Makkah, sebagaimana kebajikannya berlipat ganda. Ibnu Abbas ada mengatakan berbuat monopoli di Makkah adalah termasuk merusakkan kehormatannya. Dan ada yang mengatakan juga membohong. Berkata Ibnu Abbas, berdosa aku 70 dosa di Rakiyah, lebih baik kepadaku daripada aku berdosa 1 dosa di Makkah. Rakiyah ialah suatu tempat antara Makkah dan Taif. Dan karena ketakutan itu, sampai sebahagian orang yang bermukim di Makkah tidak membuang air berqada hajat di tanah haram, tetapi ia keluar ke tanah halal ketika buang air. Sebahagian mereka bermukim sebulan dan tidak meletakkan lembungnya di atas bumi. Dan karena larangan dari bermukim itu, maka sebahagian ulama memakruhkan sewa rumah-rumah Makkah. Dan jangan Anda menyangka bahwa makruhnya bermukim itu berlawanan dengan kelebihan tempat Makkah, karena ini adalah makruh yang sebabnya ialah kelemahan dan keteledoran orang banyak daripada menegakkan hak tempat mulia itu. Maka maksud dari perkataan kami bahwa meninggalkan bermukim adalah lebih utama. Artinya dengan tambahan kepada bermukim itu, serta keteledoran dan kebimbangan hati. Adapun ada kalanya lebih utama bermukim serta menyempurnakan akan hak-haknya, maka amat jauhlah yang demikian. Betapa tidak, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah, lalu menghadap ke Ka'bah, seraya berkata bahwa engkau adalah sebaik-baik bumi Allah yang maha mulia dan maha besar, dan yang lebih tercinta dari segala negeri Allah Ta'ala kepadaku. Jikalau tidaklah aku dikeluarkan daripada engkau, niscaya tidaklah aku keluar. Betapa tidak, memandang kepada rumah itu adalah ibadah, dan kebajikan padanya berlipat ganda, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Kelebihan Madinah mulia dari negeri-negeri lain. Tiadalah sesudah Makkah suatu tempat yang lebih utama dari Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan padanya juga berlipat ganda pahalanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 salat di masjidku ini adalah lebih baik dari 1000 salat pada lainnya selain Masjidil Haram. Begitu pula tiap-tiap amalan di Madinah dengan 1000 ganda pahalanya. Dan sesudah Madinah Nabi, maka adalah bumi yang kudus, Baitul Maqdis. Maka 1 salat padanya disamakan dengan 500 salat pada lainnya selain Masjidil Haram. Dan begitu pula amalan-amalan lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 1 salat di Masjid Madinah sama dengan 10.000 salat. Dan 1 salat di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 salat, dan 1 salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sabar di atas kesukarannya dan karena menempatinya, niscaya aku memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sanggup untuk meninggal di Madinah, maka hendaklah ia meninggal di situ. Sesungguhnya tidak meninggal seseorang di Madinah, melainkan aku memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Dan tiadalah sesudah tempat yang 3 ini, di mana segala tempat padanya sama.
selain dari gua, maka bermukim di dalam gua untuk murabathah mengikatkan jiwa kepada Allah di dalamnya, niscaya padanya itu keutamaan besar. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diikatkan kendaraan kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidku Madinah, dan Masjidil Aqsa. Beraliran sebahagian ulama kepada membuat dalil dengan hadits ini tentang dilarang menggunakan kendaraan bermusyafir untuk berziarah ke tempat-tempat orang syahid, kuburan-kuburan ulama dan orang-orang solih. Dan tiada jelas bagiku bahwa keadaannya seperti itu. Tetapi berziarah adalah disuruh ke tempat-tempat tadi. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, aku telah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Dan janganlah kamu mengatakan, tinggalkanlah berziarah itu. Hadits itu datang mengenai masjid dan tidaklah searti dengan masjid itu tempat-tempat orang syahid. Karena segala masjid, sesudah masjid yang 3 itu, adalah serupa. Dan tak ada negeri, melainkan padanya ada masjid. Maka tak adalah arti bermusyafir berangkat ke masjid lain. Adapun tempat-tempat orang syahid, maka tidaklah sama, tetapi keberkatan menziarahinya adalah menurut tingkat derajat mereka pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ada pada suatu tempat tak ada masjid padanya, maka baginya mengikat kendaraan, berangkat ke tempat yang ada padanya masjid, dan berpindah ke situ secara keseluruhan, jika ia mau. Kemudian, wahai kiranya, adakah orang yang mengatakan tadi, melarang berangkat berziarah ke kuburan nabi-nabi alaihi salam, seperti Nabi Ibrahim, Musa, Yahya dan lain-lain? Maka larangan terhadap itu adalah sangat mustahil. Maka apabila ia membolehkan ini, niscaya kuburan wali-wali, ulama-ulama dan orang-orang solih adalah searti dengan itu. Lalu tidaklah jauh dari kebenaran bahwa itulah di antara tujuan berangkat itu. Sebagaimana menziarahi para ulama ketika hidupnya, termasuk di antara maksud-maksud ini pada keberangkatan berziarah itu. Adapun tempat tinggal, maka yang lebih utama bagi seorang murid membiasakan tinggal di tempatnya sendiri apabila tiada maksudnya dari bermusafir itu menambahkan ilmu pengetahuan. Manakala keadaannya selamat di tanah airnya, kalau tidak selamat, maka hendaklah ia mencari tempat yang lebih mendekati kepada kesunyian, lebih menyelamatkan bagi agama, lebih mengosongkan hati dari segala kebimbangan dan lebih mudah beribadah. Maka itulah tempat yang lebih utama baginya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, negeri-negeri itu adalah negeri Allah yang maha mulia dan maha besar, dan segala makhluk adalah hamba Allah. Maka di mana saja berjumpa dengan teman, lalu bermukimlah dan pujilah akan Allah Ta'ala. Pada hadits tersebut, barang siapa diberi berkata baginya pada sesuatu, maka hendaklah diteruskannya, dan barang siapa dijadikan kehidupannya pada sesuatu, maka janganlah ia berpindah daripadanya sehingga berubahlah terhadap dirinya. Berkata Abu Nuaim, barang siapa diberi berkat baginya pada sesuatu, maka hendaklah diteruskannya, dan barang siapa dijadikannya kehidupannya pada sesuatu, maka janganlah ia berpindah daripadanya, sehingga berubahlah terhadap dirinya. Berkata Abu Nuaim, aku melihat Sufyan Ats-Tsuri meletakkan karung kulit di atas baunya dan memegang kedua alas kaki dengan tangannya. Lalu aku, Abu Nuaim, bertanya, hendak kemana wahai ayah Abdillah? Menjawab Sufyan, ke negeri yang dapat aku penuhkan padanya karung kulitku dengan dirham. Pada suatu cerita lain, sampai kepadaku berita tentang suatu kampung, padanya banyak kemudahan yang akan aku bermukim padanya.
Berkata Abu Nuaim, lalu aku bertanya, akan Tuan kerjakan ini, wahai ayah Abdillah? Menjawab Sufyan, ya, apabila engkau mendengar kemudahan pada sesuatu negeri, maka tujukanlah, karena itu lebih menyelamatkan bagi agamamu dan mengurangkan kesusahanmu. Dan berkata Abu Nuaim, ini zaman buruk, tak merasa aman padanya bagi orang-orang kecil, maka betapa lagi dengan orang-orang yang terkenal. Inilah zaman yang engkau pindah, yang berpindah seseorang dari suatu kampung ke kampung yang lain, melarikan agamanya dari berbagai macam fitnah. Diceritakan dari Abu Nuaim bahwa ia berkata, demi Allah, tiada aku ketahui negeri mana yang lebih tentram. Lalu orang mengatakan kepadanya, Khurasan. Maka ia menjawab, di situ berbagai macam aliran, mazhab dan banyak pendapat-pendapat yang merusak.